Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Akram dengan NIM 210811355 dari kelas B akan mencoba mempresentasikan tentang resume yang sudah saya resume kemarin dan ini PPT-nya juga yang sudah dikirimkan ke tugas Damel kemarin tentang kepemimpinan kewirausahaan. Kemudian tujuan presentasinya adalah presentasi ini mempunyai 4 tujuan. Yang pertama adalah memahami konsep dasar kepemimpinan dan kewirausahaan. Dan yang kedua adalah mengintegrasi dua konsep menjadi kepemimpinan kewirausahaan. Yang keempat, yang ketiga adalah mengetahui karakteristik pemimpin wirausaha. Dan yang terakhir adalah menjelajahi strategi pengembangan dan studi kasus nyata. Ada beberapa konsep dasar kepemimpinan, diantaranya adalah satu, proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Kemudian eh, konsep yang kedua adalah gaya kepemimpinan. Kemudian ada otoriter, kemudian demokratis, laissez-faire, kemudian yang terakhir adalah pentingnya komunikasi dan etika dalam kepemimpinan. Adapun dasar-dasar kewirausahaan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah satu, kemampuan menciptakan hal baru atau berbentuk produk ataupun jasa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah jiwa inovatif dan berani ambil risiko, berkreasi, kemudian berinovasi dan juga berani mengambil risiko. Kemudian motivasi berprestasi dan kreativitas. Dan yang terakhir adalah pengambilan dan keputusan dan pemanfaatan peluang. Jadi mengambil keputusan yang tepat dan juga memanfaatkan peluang. Kemudian kepemimpinan kewirausahaan. Yang pertama adalah menggabungkan kepemimpinan dan kewirausahaan. Kemudian yang kedua menciptakan visi dan menginspirasi tim. Kemudian inovatif, adaptif terhadap perubahan. Kemudian fokus pada penciptaan nilai tambah. Adapun beberapa karakteristik pemimpin wirausaha adalah diantaranya adalah visioner dan inovatif, kemudian berani mengambil risiko, kemudian gigih, tidak pantang menyerah, dan juga komunikatif. Kemudian yang berikutnya adalah membangun budaya kerja kreatif dan produktif. Adapun strategi pengembangan kepemimpinan, yang pertama, strategi yang harus dikembangkan dalam kepemimpinan. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan. Di mana seorang pemimpin harus background pendidikannya yang sepadan dan juga sering melakukan atau mengikuti kegiatan-kegiatan seminar ataupun pelatihan. Kemudian pengalaman praktik langsung. Jadi seorang pemimpin itu setidaknya sudah pernah melakukan atau eksperimen ataupun sudah mempunyai banyak pengalaman praktik langsung ketika sebelum menjadi pemimpin. Kemudian pembinaan jaringan, networking, harus punya relasi banyak terhadap perusahaan-perusahaan yang lain. Kemudian peran penting institusi pendidikan dan pelatihan bisnis. Kemudian studi kasus dan aplikasi praktis, contoh nyata dari dunia usaha, kemudian analisis keberhasilan dan kegagalan, kemudian pembelajaran dari pengalaman nyata, kemudian pengembangan kepemimpinan berkelanjutan. Adapun kesimpulannya, dari beberapa faktor dan juga slide-slide yang sudah saya tayangkan tadi, saya tarik 3 kesimpulan. Yang pertama adalah kepemimpinan kewirausahaan adalah sinergi antara visi dan aksi. Itu kesimpulannya. Kemudian bukan hanya kemampuan teknis, tapi juga inspirasi dan inovasi. Dan yang terakhir, relevan untuk mahasiswa, pendidik, praktisi, dan pelaku bisnis. Oke, itu saja. Terima kasih dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.